Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa lagi penggemar TikTok di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mohon maaf beribu-ribu maaf. Ini saya postingkan lagi diri saya, tidak ada lain dan bukan hanya mengenai laporan saya, hanya mengenai kepala desa saya yang saya laporkan masalah merampok uang negara, merampok uang rakyat. Jadi yang sempat menonton postingan saya ini, Bapak Ibu yang terhormat, saya hanya memohon. Saya tidak memahami namanya postingan atau berita kadaluarsa. Karena berita saya ini, postingan saya ini sangat-sangat penting sekali. Dan kita punya kepentingan semua. Karena kepala desa saya ini yang dirampok itu adalah uang rakyat, uang negara. Dan bukan kecil, miliaran. Jadi saya tidak mengatakan lagi korupsi atau dugaan perampok uang negara. Jadi yang mengenal saya dan mengenal kepala desa saya, jangan ada berprasangka buruk bahwa saya dikira seolah-olah sakit hati atau sentimen. Tidak sama sekali. Saya hanya merasa dipaksa dan terpaksa. Kenapa saya katakan demikian? Saya punya alasan tepat dan bisa saya buktikan semua. Karena kepala desa saya tidak paham apakah dia yang sakit hati sama saya atau ada dendam tersembunyi terhadap diri saya. Tapi saya rasa mungkin tidak, karena mulai saudaranya, abangnya yang saya kenal, orang tuanya, saya pernah pinjam semua, pernah saya tolong semua. Dan walaupun hanya ratusan rupiah, tapi itu nilainya besar. Bisa dapat 1 hektar kebun jadi. Saya bantu tanpa bunga. Jadi kalau saya bisa berprasangka buruk bahwa kepala desa saya ini betul-betul dia kepala desa sinting, kepala desa sakit hati mungkin karena saya tidak tahu saya punya apa kesalahan, saya ada apa penyebabnya. Tapi yang jelasnya saya melaporkan kepala desa saya ini, saya hanya dipaksa dan terpaksa. Kenapa saya katakan demikian? Saya sampaikan pertama masalah tanah mantan kepala desa Bekutuo. Tidak lama kemudian tanah saya lagi. Saya datangi terus dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Sehingga saya merasa dan saya melihat keadaannya memang hanya betul-betul saya dibohongi terus. Jadi saya tingkatkan di kecamatan, tembusan, kabupaten. Itulah penyebabnya. Dia merasa angkuh, merasa sombong. Ternyata dia sudah bentuk gerombolan preman di desanya. Dia suruh masanya datang membunuh saya tanpa sebab. Tidak kurang dari 50 orang menurut saya, bahkan bisa mencapai 60 orang. Dan lebih parahnya lagi, perlu Bapak Ibu ketahui, dia punya pembunuh bayaran pakai pistol. Saya laporkan 1 hari atau 2 hari lantaran nekatnya membunuh saya. Undang lagi pembunuh bayaran dari Jakarta. Jadi pahamilah bahasa saya ini, apa yang saya sampaikan. Itu semuanya saya bertanggung jawab. Kalau memang saya tidak bisa buktikan, tidak perlu saya dihukum 1 hari, apalagi 1 tahun, 2 tahun. Saya langsung ditembak mati saja. Jadi mohon maaf penggemar TikTok yang menonton postingan saya pas lewat di berandal Anda, mohonlah agar dipindahkan sebanyak-banyaknya supaya kita tahu namanya kebenaran, namanya keadilan seadil-adilnya. Karena di Provinsi Jambi ini, tepatnya di Kabupaten Tanjung Jambung Timur, tepat sekali di Kecamatan Sadu. Sepertinya namanya keadilan tidak berlaku adil, hanya berlaku kepada orang kaya. Kalau rakyat seperti saya ini melapor, cuma dianggapnya bagian sampah, dibuat seperti bola kaki, ditendang ke sana kemari. Dan lebih parahnya lagi, temuan saya seolah-olah oknum pemerintah daerah sama para penegak hukum dalam kurung polisi ada bekerja sama, sehingga laporan saya ini bertele-tele. Jadi mohon maaf itu seluruhnya agar dipindahkan, agar sampai ke Bapak Presiden. Mudah-mudahan Pak Prabowo, Pak Presiden betul-betul tidak suka namanya korupsi, perampokan negara. Ini hanya kepala desa, Pak Presiden. Saya jamin korupsinya miliaran. Menurut saya paling kecil
3 miliar, 5 miliar, bahkan menurut saya bisa-bisa mencapai 10 miliar. Ini sangat-sangat berbahaya, Pak. Itulah mungkin penyebabnya sehingga seolah-olah aparat penegak hukum sama oknum pemerintah daerah seolah-olah ada kerjasama, sehingga laporan saya bertele-tele. Saya dibuat hanya bagaikan sampah, dibikin seperti bola kaki, ditendang ke sana kemari. Jadi kenapa saya berani mengatakan keadilan itu tidak berlaku adil, hanya berlaku kepada orang kaya. Karena laporan saya ini saya sudah berjalan 10 tahun 3 bulan sekarang. Sudah berjalan 10 tahun 3 bulan sekarang. Tapi tidak ada penyelesaiannya. Tetapi jika orang kaya melapor seperti perusahaan sawit, saya perhatikan 1 kali 24 jam mesti aparat penegak hukum dalam kurung polisi bergerak. Dan paling lama saya lihat 20 hari. Selesai kadang-kadang 15 hari. Di sinilah kelemahannya namanya yang diharapkan oleh masyarakat kecil seperti saya, masyarakat seluruh Indonesia. Karena yang harus mendampingi kami, mengayomi kami adalah polisi. Karena itu dia paparkan di kantornya. Jadi kalau menurut saya ini sangat-sangat berbahaya negara ini. Dimohonlah bantuannya agar dipindahkan sebanyak-banyaknya agar sampai ke Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Mohon Pak Presiden, mohon dengan sangat Pak Presiden, tidak perlu dipikirkan lagi mau maju kalau memang benar-benar korupsi itu 100%, dan saya jamin 100% Pak Prabowo akan menang. Karena yang merusak negara ini adalah pemerintah perampokan negara, adalah pemerintah pengkhianat. Pemerintah yang tidak tahu namanya amanah, seperti kepala desa saya ini. Karena kepala desa sekarang ini itu tidak banyak kerja lagi, karena ada namanya program sebelum masuk dana desa, ada namanya alokasi dana desa, disingkat ADD. Itu fisiknya 50 semua, artinya tidak ada dipakai membangun. Dana desa saja, DD saja ada yang 50. Dan setahu saya sekarang sudah miliaran, tapi dipergunakan menurut saya paling tinggi 300 juta itu kalau sampai. Kalau kepala desa saya yang saya laporkan ini menurut saya paling tinggi 200 juta. Jadi ini sangat-sangat berbahaya. Bahkan dana desa ada ditempatkan tidak sampai 10%, hanya 8%. Itu semua saya buktikan. Jadi mohon maaf yang meminta namanya data, apa yang saya sampaikan ini kan data tepat. 1 tahun hanya ditempatkan mungkin sekitar 8%. Jadi tahun berikutnya mungkin sekitar 15% sampai 20%. Jadi itu semua saya bisa buktikan. Yang jelasnya saya jamin 100% perampokan negara, perampokan rakyat, karena namanya alokasi dana desa mulai saya dengar besar tahun 2014. Yang pasti tahun 2015 karena ada draftnya saya pegang. Itu sudah 300-an juta ke atas. Jadi dan seterusnya meningkat. Itu 50. Artinya tidak ada dikerjakan. 50 langsung digantung 100%. Makanya saya berani mengatakan 100% korupsi. Mohon Pak Presiden, mohon Pak Prabowo, mohon Pak Presiden. Kalau memang benar-benar korupsi mau diberantas, jaminannya dari saya. Kalau saya tidak bisa buktikan 100% korupsi, kalau saya tidak bisa buktikan 100% miliaran korupsinya, saya siap ditembak mati Pak Presiden. Saya siap ditembak mati Pak Presiden. Mohon Pak Presiden, mohon bantuannya Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.